Semangat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia ya. Selamat bertemu kembali dengan Bu Lena di e-learning Bismart Universitas Negeri Yogyakarta dalam mata kuliah MSDM. Hari ini kita akan meneruskan mempelajari fungsi selanjutnya, yaitu pemberhentian SDM. Fungsi pemberhentian SDM sering dikatakan fungsi terakhir karena berkaitan dengan pensiun atau berakhirnya masa kerja. Tetapi ada pendapat lain yang mengaitkan fungsi ini dengan fungsi penerimaan SDM atau rekrutmen SDM. Ada penerimaan, pastinya ada pemberhentian. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Fungsi pemberhentian SDM atau yang sering juga dikenal dengan istilah pemutusan hubungan kerja perlu mendapat perhatian yang serius dari manajer SDM karena telah diatur oleh undang-undang dan mengikat bagi perusahaan dan karyawan. Apa itu pemberhentian pegawai? Menurut Mangkunegara, pemberhentian pegawai atau pemutusan hubungan kerja baik sementara maupun untuk selamanya yang harus dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak perusahaan. Sedangkan menurut Sastro Hadiwiryo, pemutusan hubungan kerja adalah suatu proses pelepasan keterikatan kerjasama antara perusahaan dengan tenaga kerja, baik atas permintaan tenaga kerja yang bersangkutan maupun atas kebijakan perusahaan dikarenakan tenaga kerja tersebut dipandang sudah tidak mampu memberikan produktivitas lagi atau kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan lagi. Apa yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja? Mengapa ikatan antara karyawan dengan perusahaan harus terputus? Ada beberapa sebab. Yang pertama, pemutusan karena keinginan karyawan itu sendiri. Kemudian yang kedua, pemutusan karena kesalahan karyawan. Yang ketiga, pemutusan karena perusahaan berhenti produksi. Bisa juga kan pemutusan terjadi karena perusahaan bangkrut. Yang berikutnya, pemutusan karena karyawan tidak mampu lagi bekerja disebabkan sakit yang menahun atau cacat total. Pemutusan juga bisa terjadi karena yang bersangkutan meninggal. Dan pemutusan karena batas usia yang ditentukan atau kontrak kerja sudah berakhir. Dan masih banyak sebab-sebab yang menjadi alasan terputusnya hubungan kerja antara perusahaan dengan pegawainya. Oleh karenanya, ketika ditanya apa bentuk-bentuk pemberhentian, jelaskan dari alasan-alasan tadi bisa kita simpulkan. Yang pertama, pensiun, kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan telah berakhir. Yang kemudian yang kedua, pemberhentian atas permintaan sendiri. Ini juga bisa banyak sebabnya ya. Kemudian yang ketiga, pemberhentian oleh pihak perusahaan. Ini kan juga pasti banyak alasan-alasannya seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Bagaimana dengan sifat-sifat pemberhentian? Dalam pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan tidak selamanya berada di tangan manajer perusahaan, namun juga harus mengikuti pedoman ketentuan pemerintah, apakah itu undang-undang, peraturan-peraturan, atau yang lainnya seperti dari badan-badan yang berwenang. Sedangkan menurut sifatnya, pemutusan hubungan kerja dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, hubungan kerja secara terhormat atau secara hormat. Kemudian yang ketiga, pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat. Dan ada satu lagi, yaitu pemutusan hubungan kerja sementara. Terkait dengan pemberhentian secara hormat maupun secara tidak terhormat, saya yakin ya kalian semua pasti sudah mengetahuinya. Tetapi bagaimana dengan pemberhentian sementara? Pemberhentian sementara ini berarti manajemen menyingkirkan karyawan dari posisi-posisi mereka, tetapi akan mengangkat mereka kembali jika kondisi dalam organisasi atau perusahaan sudah membaik atau berubah.
Menurut Simamura, pemberhentian sementara karena tidak tersedianya pekerjaan bagi pegawai yang sudah diberhentikan. Pihak manajemen berharap hanya sementara, tidak akan dalam jangka panjang. Dan pihak manajemen perusahaan pastinya berkeinginan untuk menarik kembali pegawai yang diberhentikan begitu tersedianya kembali pekerjaan. Kalian ingatkan di dalam pembahasan tentang fungsi pengadaan SDM, rekrutmen dan seleksi. Kalian mengetahui bahwa untuk fungsi tersebut membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu, dan tentu saja setelah dikembangkan, ya, pasti perusahaan akan memikir baik-baik untuk memberhentikan karyawan. Pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga harus terjadi pemutusan hubungan kerja. Kalau ditanyakan PHK atau pemberhentian hubungan kerja terjadi di mana? Ya pastinya PHK ini berlaku di semua badan usaha, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, milik perseorangan, milik persekutuan, milik badan hukum, atau dimiliki oleh swasta maupun negara, serta usaha-usaha sosial, usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam uraian tadi, ada yang disebut dengan perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama ini dalam prakteknya banyak istilah yang digunakan yang perlu kalian ketahui juga untuk menyebut perjanjian kerja bersama. Seperti perjanjian perburuhan kolektif, persetujuan perburuhan kolektif, persetujuan perburuhan bersama, atau kesepakatan kerja bersama. Nah, kalau kalian membaca atau menemukan istilah-istilah ini, sebenarnya itu sama saja dengan perjanjian kerja bersama. Biasanya, ketika perusahaan mengalami kesulitan, tidak langsung mem-PHK karyawannya, tetapi mencoba mencari upaya-upaya lainnya. Pada umumnya, perusahaan akan melakukan upaya-upaya peningkatan efisiensi yang biasanya digunakan perusahaan, yaitu mengurangi shift kerja, menghapus kerja lembur, mengurangi jam kerja, mempercepat pensiun dari usia yang sudah seharusnya, kemudian meliburkan atau merumahkan karyawan secara bergilir untuk sementara sampai perusahaan itu bisa pulih kembali. Terkait dengan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, banyak organisasi atau perusahaan telah menyusun cara sistematis untuk membantu para karyawan yang diberhentikan dalam mencari kerja. Beberapa alternatif pemecahan ini dilakukan untuk mempertahankan citra positif perusahaan di pasar tenaga kerja, di mata pelanggan, di masa depan, agar perusahaan dapat dipandang sebagai perusahaan yang bermurah hati, yang memperhatikan karyawannya. Berikut ini ada beberapa alternatif pemecatan yang dilakukan perusahaan pada karyawannya, yaitu outplacement, penempatan keluar, transfer dan mutasi, job posting for program, job sharing, dan pemberhentian karena memang kondisi perusahaan yang tidak bisa lagi diselamatkan. Bila perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja, tentu ada prosesnya, tidak tiba-tiba saja dan tidak sepihak. Yang pertama, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar PHK dihindari. Jika upaya telah dilakukan dan PHK tidak dapat dihindari, maka rencana PHK wajib dirundingkan antara pengusaha dengan pekerja dan serikat pekerja. Yang kedua, apabila perundingan gagal, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah mendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Masih terkait dengan perundingan, apabila dilakukan perundingan, pada saat itu
pimpinan perusahaan atau wakil perusahaan dapat menjelaskan pada serikat buruh atau pekerja mengapa harus terjadi PHK. Apa saja alasan-alasan yang menyebabkan perusahaan harus mem-PHK. Kemudian yang kedua, bersama serikat pekerja, perusahaan merumuskan jumlah dan kriteria pekerja yang akan di-PHK. Yang kemudian berikutnya adalah merundingkan persyaratan secara terbuka dan dilandasi itikat baik. Kemudian berikutnya dilakukan sosialisasi untuk dapat diketahui oleh seluruh pekerja sebagai dasar diterima atau tidaknya syarat-syarat tersebut. Bila sudah ada persetujuan, ditetapkan prioritas pelaksanaan PHK secara bertahap. Terkait tahap perundingan ini wajib dilalui sebelum adanya permohonan penetapan. Yang kedua, permohonan penetapan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan. Yang ketiga, penetapan diberikan apabila perundingan tidak membuahkan hasil dan tidak ada kesepakatan. Yang keempat, pada saat penyelesaian PHK dibuat persetujuan bersama yang berisi besarnya pesangon dan lain yang terkait dengan hak-hak pekerja. Dan kemudian yang kelima, setelah proses dilalui, dilakukan rekapitulasi untuk dasar mengajukan izin PHK. Bila perusahaan harus mem-PHK karyawannya, selain tadi sudah disebutkan harus ada perundingan, harus ada sosialisasi sebelumnya, tentu juga harus memperhatikan hak-hak pekerja atau buruh akibat dari pemutusan hubungan tersebut. Apa saja hak-hak pekerja? Antara lain yang satu, pastinya ada uang pesangon. Pembayaran dalam bentuk uang dari pengusaha kepada buruh yang jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja pegawai, sehingga satu sama lain bisa saja berbeda. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja. Ini juga pasti satu sama lain bisa berbeda, tapi tentu juga ada yang sama. Yang ketiga, uang penggantian hak yang meliputi penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil maupun ongkos untuk pulang di mana tempat dia diterima bekerja pertama kali, kemudian penggantian perumahan dan pengobatan, serta hak-hak lain yang memang sudah menjadi kesepakatan pada saat diterima bekerja. Nah, demikian mahasiswa semuanya, secara garis besar saya telah menjelaskan terkait dengan pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian STM. Tentu kasus-kasus di perusahaan akan sangat berbeda dengan kasus-kasus di instansi pemerintah yang akan juga kalian pelajari pada saatnya nanti. Nah, tentunya kalian juga banyak kan membaca di koran, di internet maupun di media-media sosial bahwa saat ini, saat pandemi terjadi, pandemi COVID terjadi, banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja. Kita lihat juga bentuknya berbeda-beda ya. Ada yang pertama itu tadi ya, digilir shift, digilir masuk kerja ya, kemudian ditunda uang gajinya ya, atau dirumahkan. Kita lihat banyak sekali, dan tentu juga banyak sekali masalah-masalah yang terjadi diakibatkan pandemi COVID maksud saya. Nah, sehingga saya yakin kalian bisa ya nanti per kelompok mendiskusikan, cari kasus-kasus PHK yang sebenarnya juga kemarin pada minggu ke-9 kalian sudah mempelajari hubungan industrial, di mana salah satunya juga di situ ya kasusnya adalah terjadinya pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Baik, saudara semuanya, terima kasih telah mendengarkan dengan seksama kuliah hari ini. Untuk selanjutnya, silakan masuk pada kelompoknya masing-masing, kemudian tetap mengerjakan tugas-tugas selanjutnya di Bismart E-Learning Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat siang, sampai berjumpa kembali. Tetap semangat, tetap sehat.
Tetap bahagia, masa depanmu harus kamu raih. Terima kasih.